Urutan spektrum gelombang elektromagnetik berikut yang mempunyai frekuensi terkecil ke spektrum yang mempunyai frekuensi terbesar. Yang pertama ultraviolet, yang kedua gelombang radio, ketiga cahaya tampak, keempat sinar X, dan kelima inframerah. Urutan yang benar adalah pertama, kita cari dulu frekuensi dari masing-masing gelombang elektromagnetik berikut. Sinar ultraviolet memiliki frekuensi sekitar 8 kali 10 pangkat 13 sampai 8 kali 10 pangkat 17 Hz. Yang kedua, gelombang radio memiliki frekuensi sebesar 5 kali 10 pangkat 5 sampai 10 pangkat 9 Hz. Yang ketiga, cahaya tampak mempunyai frekuensi sebesar 4 kali 10 pangkat 13 sampai 8 kali 10 pangkat 13 Hz. Yang keempat, sinar X mempunyai frekuensi sebesar 3 kali 10 pangkat 13 sampai 5 kali 10 pangkat 19 Hz. Yang kelima, inframerah memiliki frekuensi sebesar 3 dikali 10 pangkat 11 sampai 4 kali 10 pangkat 13 Hz. Jadi jawaban yang betul adalah A, 2, 5, 3, 1, dan 4. Frekuensi gelombang elektromagnetik yang mempunyai panjang gelombang 5,50 meter adalah A 54,5 MHz, B 4,38 MHz, C 3,38 MHz, D 2,75 MHz, E 1,30 MHz. Diketahui lambda sama dengan 5,50 meter. Kecepatan atau C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ditanya yaitu frekuensinya. Rumus dari lambda sama dengan kecepatan dibagi dengan frekuensi. Maka rumus frekuensi sama dengan kecepatan dibagi dengan lambda, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan lambda 5,50. 5,50 kita ubah menjadi 55 dikali 10 pangkat minus 1, maka menjadi 3 kali 10 pangkat 8 per 55 kali 10 pangkat minus 1. Minus 1 ini pindah ke atas menjadi tambah 1, maka sama dengan 3 kali 10 pangkat 9 per 55. Hasil dari 3 dibagi 55 yaitu 0,0545 dikali 10 pangkat 9. Frekuensinya yaitu 54,5 dikali 10 pangkat 6 Hz. Karena yang diminta soal adalah megahertz, maka 54,5 kali 10 pangkat 6 Hz kita ubah menjadi megahertz, hasilnya 54,5. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 3. Sebuah pemancar radio bekerja pada daerah frekuensi 60 kHz dan 3 MHz. Maka rentang panjang gelombang radio tersebut adalah A. 5 kali 10 pangkat 3 meter sampai 10 pangkat minus 4 meter. B. 10 pangkat 2 meter sampai 10 pangkat 4 meter. C. 10 pangkat 3 meter sampai 5 kali 10 pangkat 3 meter. D. 10 pangkat 2 meter sampai 5 kali 10 pangkat 3 meter. E. 10 meter sampai 5 kali 10 pangkat 2 meter. Diketahui frekuensi yang pertama yaitu 60 kHz diubah ke Hz menjadi 6 kali 10 pangkat 4. Frekuensi yang kedua 3 MHz. 3 MHz kita ubah menjadi Hz yaitu 3 kali 10 pangkat 6 Hz. C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Yang ditanya yaitu lambda 1 dan lambda 2. Rumus untuk mencari lambda yaitu C per F. Maka lambda 1 sama dengan C per frekuensi 1. C yaitu 3 kali 10 pangkat 8. Dan frekuensi yang pertama yaitu 6 dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 naik ke atas menjadi kurang 4. Maka ini menjadi sisa 4. 3 dibagi 6 hasilnya 0,5, maka menjadi 0,5 dikali 10 pangkat 4 sama dengan 5 kali 10 pangkat 3 meter. Lambda 2 sama dengan C per frekuensi yang kedua. C nya 3 kali 10 pangkat 8 dan frekuensi yang kedua 3 kali 10 pangkat 6. 6 ke 8 di sini menjadi pangkat 2. 3 dibagi 3 hasilnya 1, maka 1 kali 10 pangkat 2.
Maka jawaban yang betul untuk soal nomor 3 yaitu D. 10 pangkat 2 meter sampai 5 kali 10 pangkat 3 meter. Soal nomor 4. Perhatikan gelombang berikut. 1. Inframerah, 2. Gelombang televisi, 3. Ultraviolet, 4. Sinar gamma. Urutan yang benar berdasarkan penurunan frekuensi adalah: yang pertama, sinar inframerah memiliki frekuensi sebesar 3 kali 10 pangkat 11 sampai 4 kali 10 pangkat 13 Hz. Yang kedua, gelombang televisi memiliki frekuensi sebesar 10 pangkat 4 Hz. Yang ketiga, ultraviolet memiliki frekuensi sebesar 8 kali 10 pangkat 13 Hz sampai 10 pangkat 17 Hz. Yang keempat, sinar gamma memiliki frekuensi sebesar 10 pangkat 20 Hz. Maka urutan yang benar berdasarkan penurunan frekuensi adalah: gelombang yang memiliki frekuensi terbesar dimulai dari sinar gamma, kemudian ultraviolet, kemudian inframerah, dan gelombang televisi. Maka jawaban yang paling benar adalah A. 5. Spektrum gelombang elektromagnetik dapat menyebabkan kerusakan sel atau jaringan hidup manusia, yaitu: A. Sinar X dan ultraviolet, B. Sinar X dan gamma, C. Ultraviolet dan inframerah, D. Sinar gamma dan inframerah, E. Inframerah dan microwave. Penjelasannya, sinar UV dapat menyebabkan katarak dan kanker kulit. Sinar X dapat menyebabkan kerusakan sel dan jaringan hidup manusia. Sinar gamma dapat menyebabkan kemandulan dan kerusakan sel. Gelombang mikro dapat menyebabkan efek stres pada kimia saraf otak. Maka jawaban yang benar adalah B. Sinar X dan gamma. 6. Besar kecepatan sebuah penggaris yang panjangnya 2 meter agar terlihat 1 meter adalah: A. C/2, B. C/3/2, C. C/3, D. C/2/3, E. 2C/3. Diketahui L0 sama dengan 2 meter, L sama dengan 1 meter. Ditanya yaitu kecepatannya atau V. L sama dengan L0 per gamma. Kita cari dulu nilai dari gamma dengan menggunakan rumus L0 per L sama dengan 2/1. Maka nilai untuk gamma adalah 2. Kemudian rumus dari gamma sama dengan akar dari 1/1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Nilai dari gammanya yaitu 2. 2 sama dengan akar dari 1/1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Agar akar yang ini hilang, maka ruas sebelah kiri harus kita kuadratkan. 2 kuadrat sama dengan 4. Akar yang ini hilang sama dengan 1/1 kurang V kuadrat per C kuadrat. 4 sama dengan 1 per C kuadrat dikurang V kuadrat per C kuadrat. 4 sama dengan C kuadrat per C kuadrat per V kuadrat. Karena ini kita kalikan dengan 1, maka dia pindah ke atas. Maka 4 kita kalikan dengan C kuadrat kurang V kuadrat sama dengan C kuadrat yang ini. Karena ini C kuadrat dikali dengan 1. 4C kuadrat kita kalikan 4 ke dalam, yaitu 4 kali C kuadrat hasilnya 4C kuadrat dikurang dengan 4 kali V kuadrat hasilnya 4V kuadrat sama dengan C kuadrat. Kita pindahkan yang seruas, yang sejenis, yaitu 4C kuadrat dikurang C kuadrat minus 4V kuadrat pindah ke ruas kanan menjadi 4V kuadrat. 4C kuadrat dikurang C kuadrat yaitu 3C kuadrat sama dengan 4V kuadrat. V kuadrat kita pindahkan ke ruas sebelah kiri dan 3C kuadrat kita pindahkan ke ruas sebelah kanan. Maka menjadi V kuadrat sama dengan 3C kuadrat per 4. V agar kuadratnya yang ini hilang, maka ruas sebelah kanan harus kita akarkan. V sama dengan akar dari 3C kuadrat per 4. Maka V sama dengan C keluar dari akar, maka menjadi C akar 3 tetap per akar dari
yaitu 2. Maka hasilnya V sama dengan C akar 3/2 meter per sekon. Maka jawaban yang betul adalah D. Nomor 7. Perbandingan dilatasi waktu untuk sistem yang bergerak pada kecepatan 0,8 C dengan sistem yang bergerak pada kecepatan 0,6 C adalah A. 3/4, B. 4/3, C. 9/2, D. 9/16, E. 16/9. Diketahui V1 sama dengan 0,8 C, V2 sama dengan 0,6 C. Yang ditanya yaitu perbandingan antara T1 dengan T2. Rumus untuk mencari T sama dengan T0 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat. Maka rumus untuk mencari perbandingan T1 banding T2 sama dengan T0 per akar dari 1 kurang V1 kuadrat per C kuadrat per T0 per akar dari 1 kurang V2 kuadrat per C kuadrat. Karena sama-sama sejenis, maka T0-nya bisa kita matikan yang atas dengan yang di bawah. Kita kalikan akar dari 1 kurang V2 kuadrat per C kuadrat kali dengan kesini per akar dari 1 kurang V1 kuadrat per C kuadrat. Kita masukkan nilai dari V2, nya maka menjadi akar dari 1 kurang 0,6 C kuadrat per C kuadrat dibagi dengan nilai dari V1 yaitu akar dari 1 kurang 0,8 C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurang hasil dari 0,6 C kuadrat yaitu 0,36 C kuadrat per C kuadrat per hasil dari 0,8 C kuadrat yaitu 0,64 C kuadrat. Maka sama dengan akar dari 1 dikurang 0,36 C kuadrat per C kuadrat per 1 kurang 0,64 C kuadrat per C kuadrat. C kuadrat per C kuadrat ini sama dengan 1. Coba 1 dikurang 0,36 sama dengan 0,64 per 1 dikurang 0,64 sama dengan 0,36. Maka menjadi akar dari 0,64 per 0,36 sama dengan akar dari 64 kali 10 pangkat 2 per 36 kali 10 pangkat 2. 10 pangkat 2 nya habis, akar dari 64 yaitu 8, akar dari 36 yaitu 6. Kita sederhanakan menjadi 4/3. Maka perbandingan antara T1 dan T2 yaitu 4/3 yaitu B. Penyusutan panjang yang dialami oleh sebuah batang jika diamati oleh seorang pengamati yang diam dan ketika batang tersebut bergerak dengan laju 0,6 C adalah A 10%, B 20%, C 30%, D 40%, E 50%. Diketahui V sama dengan 0,6 C, ditanya penyusutan panjang dalam persen. L sama dengan L0 kali akar dari 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. L sama dengan L0 kali akar dari 1 dikurang 0,6 C dikuadratkan per C kuadrat. L sama dengan L0 dikali akar dari 1 dikurang 0,36 C kuadrat per C kuadrat. C kuadrat per C kuadrat habis, maka menjadi L sama dengan L0 dikali akar dari 1 kurang 0,36. L sama dengan L0 kali akar dari 0,64. L sama dengan 0,8 L0. Yang ditanya yaitu penyusutan panjang. Maka penyusutan panjangnya yaitu delta L sama dengan L0 dikurang 0,8 L0. Delta L sama dengan 0,2 L0. Delta L sama dengan 0,2. Diminta dalam bentuk persen, maka 2/10 sama dengan 100. 2/10 kali 100% sama dengan 20%. Nomor 9. Jika massa partikel adalah 2 kali massa diamnya, pesan energi kinetik dan kecepatan partikel tersebut adalah diketahui M sama dengan 2M0. Ditanya energi kinetik dan kecepatan. Energi kinetik sama dengan mc kuadrat dikurang moc kuadrat. Energi kinetik sama dengan 2M
M0 C kuadrat kurang M0 C kuadrat. Maka nilai dari energi kinetiknya yaitu M0 C kuadrat. M sama dengan M0 dikali dengan gamma. Nilai dari M yaitu 2 M0 sama dengan M0 dikali gamma. M0 habis dengan yang kesini. Nilai dari gamma yaitu 2. 1 per akar dari 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 2. Akar yang di sini hilang, maka ruas sebelahnya harus kita kuadratkan. Maka menjadi 1 per 1 kurang V kuadrat per C kuadrat sama dengan 4. Kita kalikan silang, 1 sama dengan 4 dikurang 4 V kuadrat per C kuadrat. Ini 4 V kuadrat per C kuadrat kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, maka menjadi 4 V kuadrat per C kuadrat sama dengan 4 dikurang 1. 4 V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3. 4 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, maka menjadi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3 per 4. Agar nilai kuadrat dari ruas sebelah kiri hilang, maka ruas sebelahnya kita akarkan. Maka V kuadrat per C kuadrat sama dengan akar dari 3 per 4. V per C sama dengan 4 keluar dari akar, maka menjadi 2. Maka V per C sama dengan akar 3 per 2. C kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, maka V sama dengan akar 3 C per 2. Jawaban yang paling benar adalah C, M0 C kuadrat dan C akar 3 per 2. Nomor 10. Sebuah elektron yang sedang bergerak mempunyai energi kinetik 2 kali energi diamnya. Masa bergerak elektron tersebut. Jika masa diamnya 9 kali 10 pangkat minus 31 kg adalah A 9,5 kali 10 pangkat minus 31, B 15 kali 10 pangkat minus 31, C 20 kali 10 pangkat minus 31, D 27 kali 10 pangkat minus 31, E 30 kali 10 pangkat minus 31. Diketahui M0 sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 31 kg dan energi kinetiknya sama dengan 2 kali E0. Ditanya yaitu nilai dari M. E sama dengan E0 tambah energi kinetik. E sama dengan E0 ditambah 2 E0. E sama dengan 3 E0. MC kuadrat sama dengan 3 dikali M0 C kuadrat. MC kuadrat sama dengan 3 kali nilai dari M0 yaitu 9 kali 10 pangkat minus 31 dikali C kuadrat. MC kuadrat sama dengan 3 kali 9 yaitu 27 kali 10 pangkat minus 31 C kuadrat. M sama dengan 27 kali 10 pangkat minus 31 C kuadrat. C yang sebelah kiri kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, maka menjadi M sama dengan 27 kali 10 pangkat minus 31 C kuadrat per C kuadrat. C kuadrat karena bisa habis, maka nilai dari M yaitu 27 kali 10 pangkat minus 31 kg. Maka jawaban yang paling benar adalah D.